Oke, shalom brothers and sisters semuanya. Selamat malam, ketemu lagi di live-nya hopchurch.id. Sekarang kita lagi menyaksikan quiz show Santis gue. Nah, kali ini agak berbeda dari malam-malam sebelumnya, dari Selasa Kamis sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat, brothers and sisters bisa lihat judulnya sangat kontroversi ya, atau agak kontroversi. Orang Kristen boleh pacaran? Serius ya. Nah, kali ini narasumber kita tentunya ada tiga orang. Yang pertama nanti saya panggil sepasang. Jadi kan ini temanya tentang pacaran nih. Jadi kan pacaran itu kan pasti nggak mungkin satu kan, dua orang ya. Langsung aja kita panggil ya. Udah siap belum nih? Here we go. Yap. Siapakah tamu kita, narasumber kita malam hari? Sudah ready? Halo. Nah, ini kayaknya gue kenal nih. Ini kayaknya orang yang ngebajak acara Squeeze Show kayaknya di Kamis lalu ya. Halo guys, kita kembali lagi di acara Bukan. Santai Squeeze Show, gue jawab deh. Kali ini gua yang jadi hostnya. Ada tetap gua, karena gua hostnya tidak tergantikan. Ingat, tidak tergantikan. Jadi jangan sekali-sekali mencoba merebut tahta saya ini ya. Pokoknya backgroundnya harus di writing ini. kita di writing Ya, kalau di bawah punya writing nggak boleh lah Anda. Apa kabarnya nih, Ko Ricky Arlin? luar biasa hari ini. Kenyang. Wah, kenyang ya. Oh, mantap sekali. Ini lagi WFA juga ya? Gimana nih? Ya. Mungkin bisa cerita pengalamannya WFA kalau di rumah gimana? Enjoy gak sih? Bangun siang, isi kerja dulu sebentar, terus makan, habis makan tidur siang sebentar, kerja lagi, Makan lagi, kerja lagi, justru sampai malam. Tapi kalau iya, betul sih. Kamis kita malamnya nonton Skuy. Iya. Iya, Anda promosi ya? Ini acara saya harus promosi. Anda tidak boleh promosi. Enggak, kalian tidak dibayar. Ingat ya, kalian tidak dibayar. Jadi jangan ngerasa dibayar itu. Baiklah. Ini mungkin Ko Ricky sama Arlin mungkin bisa ngelihat ya, judul kita, tema kita hari ini di show-nya orang Kristen boleh pacaran? Serius. Coba ulangi, orang Kristen boleh pacaran? Serius. Orang Kristen boleh pacaran? Serius. Ya, betul. Nah, sebelum kita mulai topik ini nih, kayak topik yang seru nih ya. Jadi saya ngucapin nih selamat datang, ngucapin welcome buat teman-teman yang baru join di IG-nya hopchurch.id. Sekarang kita lagi menyaksikan IG live-nya hopchurch.id di acara Squeeze Show. Santuy Skuy. Mantap, itu dong, keren. Nah, jadi buat teman-teman semua yang jomblo, yang lagi pacaran ataupun yang udah married ya, buat nostalgia masa-masa pacaran, bisa langsung join ya ke IG live-nya hopchurch.id nih. Ayo share kasih tau ke yang lainnya kalau kita udah mulai. Nah, Jomblo ini juga jomblo. ya katanya saya udah bilang, kan tadi gue udah bilang, kayak jomblo nggak apa-apa. Iya, jangan rasa jomblo Anda. Bahaya ya. Nah, di sini kan temanya kan orang Kristen boleh pacaran, katanya serius ya kan. Ini kan berarti ngomongin soal pacaran tentu aja kan. Nah, makanya kita coba mau dengar pengalamannya
Ko Ricky sama Ari ini kan kelihatan nih pakai baju kembar ya, berarti kan udah menandakan bahwa kalian tuh kakak adik. Itu membuktikan kalau kalian tuh berpasangan ya, berpasangan. Tapi boleh cerita dulu nggak sih, sebenarnya ini kalian pacaran atau sudah married atau brother and sisteran? Kayak zaman dulu ya, brother and sisteran. Adik kakak adik ketemu gede, wow. Puji Tuhan kita udah married. Oh, puji Tuhan. Selamat ya. Banyak masa lah, banyak perjalanan. Ya kan? Kita bisa dibilang mungkin yang jadi trendsetter apa namanya, nembak cewek di depan gembala. Sama gembala mau nembak kita izin ya kan. Pegang tangan. Coba cerita deh. Secara singkat coba cerita gimana nembaknya. Waduh. Jadi waktu itu ya kita dikerumuni masa ya. Masa gitu. Jadi memang waktu itu langsung di hadapan dulu sang gembala ini ya kan. Wah. Dikerumuni gitu. Akhirnya saya di situ memberanikan diri gitu kan. Untuk memulai membangun sebuah komitmen yang disebut pacaran. Jadi kita gembala gitu kan. Kok boleh nggak pegang tangan? Iya. Ya kan, waktu akhirnya pada saat itu ya dengan hati yang berdegup kencang gitu kan, angin sepoi-sepoi gitu kan, suara lalat, suara nyamuk gitu. Ya di situ Akhirnya tembak. Menyatakan perasaan nembak. Puji Tuhan sih diterima. Puji Tuhan diterima ya. Kalau enggak kan, iya. Soalnya kalau lu nggak diterima, yang dapat malunya doang kan. Iya, benar juga. Itu Iya. penting. Penting makanya. Jadi nggak sakit hati, cuman malunya itu loh. Bisa diingat orang seumur hidup kan. Itu momen yang tak terlupakan sih. Oh gitu. Udah punya anak itu akan selalu diceritain. Oh, berarti Ricky ini harus berterima kasih sama teman-teman dong yang udah bantu nembak ya. Mendorong semangat untuk nembak. Oh iya gitu. Itu makanya setiap malam kita doain kok. Iya. Bukan ya. Oke, Bersyukur punya komunitas kayak Hope gitu. Gimana tadi? Oke, bagus. Oh ya kan? By the way ngomongin soal pacaran atau pacar, berarti kalian nih mengalami masa-masa pacaran dong ya sebelumnya ya? Oh iya, pasti dong. Mungkin kalau boleh tahu nih kalian pacaran berapa lama sih sebelum akhirnya nentuin buat married gitu? Sampai nentuin sampai married ya? Sampai Iya. nentuin buat married nih. Tahun ya. Tahun kurang 2 bulan. Kita waktu itu kan pertama kali jadian itu tanggal 18 November 18 November ya kan. 2018. Ya. Nah, jadi 2018. itu, ya kurang lebih setahun setelah itu akhirnya kita memutuskan untuk kita bangun yang lebih tinggi gitu, tahan gitu. Jadi kurang lebih kan setahun ya. Setelah setahun lah ya akhirnya kalian memutuskan untuk melangkah ke pelaminan tentunya ya. Congrats sekali lagi ya, acara kita sudah selesai sampai di sini. Karena pacarnya dia kan married ya, jadi kalau udah married ya udah selesai dong. Oh iya. Ini narasumber kenapa minta ditanya sih, aneh banget. Oke, sekarang kita mulai pertanyaannya ya. Lagi diskusi. Santuy. Oke, buat udah kayaknya udah terbiasa, kayak acara ini sudah terkenal ya sampai pelosok-pelosok ya, jadi tahu jargon. Oke, ini gue tanya soal pacaran nih. Sebelumnya gue tanya dulu ya. Ini supaya gue nggak salah nih kayaknya ngundang narasumber nih. Soalnya kemarin tuh narasumber harus kredibel gitu. Gue nggak mau ngundang narasumber tuh yang ecek-ecek gitu. Jadi gue mesti tanya dulu nih, ngomongin soal pacaran nih. Gue mau tanya dong untuk kalian berdua ya masing-masing ya, Ko Ricky dan Arvin, udah pernah berapa kali pacaran sih? Punya mantan berapa banyak? Waduh. Bentar, siapa dulu yang mau jawab nih? Cari teman dulu nih, Mas. Coba buanan dulu. Ibu Arvin dulu. Yang serius sih kayaknya berapa ya? 6 kali, 7.
Yang serius. Wow. Bukan serius, maksudnya lebih ke gimana ya? Maksudnya bukan yang pacaran yang kayak buat cuman keren-kerenan gitu. Bener-bener pacaran yang melibatkan perasaan. Tujuh ya. Oke. Kalau Ricky berapa? Gua, sama kayaknya 6 kayaknya. 16. Sorry, 16. 10. 16. Enam yang lu ingat ya, oke lah. Lu biar aman lah ya. Gue tau lah kalau udah suami istri lah ya. Ya kan. Nah, berarti ya gue rasa gue pikir cocok lah kalian jadi narasumber ya, karena kalau gue jadi narasumber nggak cocok, karena gue pacaran cuma 2 kali gitu. Jadi Ya, kalian ya, lebih betul. cocok lah. Enggak, ini serius. Pacaran 2 kali. Cuma 2 kali doang. Ada 2 kali. Yang terakhir sama istri saya. Nah, ini ngomongin soal pacaran kan kalian Kristen dong ya? Oh iya dong. Iya, makanya ini berikutnya makanya gue kasih ini dulu kan, gue perjelas dulu kan Kristen. Nah, dulu itu gue ya, ini pengalaman dulu bentar ya. Dulu gue sempet bergereja, sebuah gereja tuh pacaran dilarang gitu. Nah, kalian tuh gimana? Pernah ngalamin dilarang pacaran kah di gereja kalian gitu, atau gimana? Atau pernah dengar yang seperti ini dan mungkin bisa nanggepin kali ya kalian? Silakan. Mungkin bisa dijawab ganti-gantian atau mungkin salah satu juga boleh. Kalau gue sih pengalaman sih nggak pernah gitu ya, selama ini bergereja juga nggak pernah ada larang pacaran, malah didorong-dorong gitu. Tunggu, pas ada didorong-dorong itu umur berapa didorong-dorong? Udah umur 30 ya, pantesan ada didorong-dorong, dijorokin ya. Kalau pengalaman pribadi sih nggak ada, tapi kalau denger sih ada beberapa kali memang ada mungkin waktu itu teman cerita gitu kan, ada beberapa yang memang pacaran itu dilarang gitu, nggak boleh gitu kan. Nah tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan itu adalah alasan dan apa prinsip pacaran dilarang itu, apa hubungannya yang nggak boleh, pokoknya langsung married lah gitu. Nah pacaran batasan-batasan di dalam pacaran itu yang dilarang gitu, itu kan sebenarnya masih selama ini sih belum pernah sih kita dilarang-larang. Selama ini emang Yang kalau aku ya Mas, kayak beberapa teman ada yang dari gerejanya tuh dilarang untuk pacaran. Dengan alasan ya masih terlalu muda. Padahal notabene ini udah muda lagi sih sebenarnya. berapa umurnya? Lu bilang masih muda tuh berapa umurnya? Dia itu waktu itu zaman-zamannya kita SMA ya, itu udah kelas 2 kelas 3 SMA. Berarti sekitar Kelas 16, 17, 18 ya, sekitar umur itu sih. Wah, sekitar 16-17 ya. Nah, ini menurut kalian ya, ingat kalian berapa kali pacaran gitu ya, 6-7 kali pacaran ya. Pertama kali pacaran tuh umur berapa? Atau kelas berapa lah? Gua lulus SMA pertama kali. Oh serius? Lu SMA? Lulus SMA gua pertama kali pacaran. Dia dulu salah waktu Karena dia gua sekolah. waktu SMA gua nembak ditolak terus. Waduh, iya. Waduh gitu ya. Saya gue rada gak percaya ya saudara ya. Gua pertama kali pacaran lulus SMA. Lu SMA, kalau lu Lin? Kapan Lin? Pertama kali pacaran? Aduh, ini malu sih sebenarnya ngomongnya ya. Cuman harus diketahui saya ini generasi 1995. Oh, Anda 95, oke. Milenial ya, maksudnya milenial ya. Ini yang masih ya. Nah, itu jadi pertama kali pacaran tuh SMP. SMP kelas 1 lagi. Kelas 1 serius? Wow, mantap sekali. Oke, kelas 1 ya. Oke, sebelum gua tanya-tanya lagi nih soal pacaran kalian, kita sapa ya buat Brother and Sisters yang baru pertama kali bergabung ya, atau baru bergabung ini. Selamat datang di GLFI House.id. Sekarang Anda lagi menyaksikan acara Squiz Show. Oke, Squiz ini acara yang membahas beberapa topik soal kekristenan, soal anak muda ya. Jadi kalau ada yang mau share, ada yang mau tanya-tanya atau ya berbagi pengalaman lah soal pacaran, silakan boleh komen di kolom komentar ya. Tadi juga ada yang nanya sih dari its_rara_. Mau tanya Kak,
cara tahu dia yang tepat di mana waktu gitu. Biasanya gitu ya, Pak. Nanti mungkin kalian bisa jawab ya. Kalian mungkin bisa jawab. Nanti gue juga punya narasumber juga, satu narasumber lagi yang kredibel juga. Nanti kita kasih pertanyaannya ke kalian dan ke beliau. Mungkin mau dijawab atau dijawab dulu ya? Dijawab dulu aja deh. Ini kan ada pertanyaan nih. Mau tanya Kak, nah dari Arlin dan dari Koriki ini kan berdua ya, satu-satu ya. Dari Koriki dulu misalkan. Mau tanya nih, lu tahu dari mana kalau Arlin itu yang tepat buat lu? Begitu sebaliknya, Arlin lu tahu dari mana kalau Koriki itu yang tepat buat lu, Lin? Silahkan jawab satu-satu, jangan berantem. Saya dulu nggak nih? Ya, silakan lah dulu. Jadi gini, ini mungkin saya sambil lebih ke Gini. ya, apa yang udah Ya, sharing pengalaman aja. pengalaman aja, nanti Arlen apa yang udah pernah ngalamin gitu. Intinya gini sih, kalau ngomong yang tepat, pertama kita mesti tahu dulu gitu kan. Sebenarnya kalau ngomong pas apa enggak itu tergantung sudut pandangnya, kita sulit gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya hubungan itu adalah, pacaran itu adalah membangun sebuah hubungan untuk mempersiapkan menuju pernikahan. Itu menurut gua gitu kan. Oke. Nah, kita mesti tahu dulu prinsipnya apa gitu. Nah, kalau gue ngelihat beberapa tahun lalu, kita flashback tadi kan banyak yang bilang tuh bohong kalau dipercaya, ini gue flashback nih, makanya gue ceritain ya kan, pada percaya gitu kan. Jadi kalau gue flashback dulu, mungkin gue kenal Tuhan tuh udah lama ya, gue tahu nih gue mau apa-apa gue tanya sama Tuhan gitu kan. Nah, tapi ternyata gue setiap kali gue mau pacaran, gue tanya Tuhan spesifik, contoh, Tuhan, gue mau cewek yang rambut panjang ada lesung pipitnya. Doa tuh bah, doa Tuhan, cewek rambut panjang ada lesung pipit gitu kan. Oh iya Itu nggak tanya. Oke, doa lah gitu kan ya. Hebatnya dikasih celing gitu kan. Gue ketemu lah cewek rambut panjang gitu kan, ada lesung pipitnya kiri kanan lagi ya. Lesung pipit satu doang, lesung pipit. Kasih dua gitu gue jalanin, tapi ternyata walaupun secara kriteria apa yang gue minta itu dapet, itu ternyata banyak hal-hal yang ibaratnya gue nggak bisa terima dari gue, sifat lah, secara prinsip lah gitu kan. Siapa kok gitu ya, itu ntar di luar inilah. Ini ranah hukum, Erwin, tolong, ini ranah hukum. Jadi jangan tanya siapa ya, ini ranah hukum. Ranah hukum, ranah publik, soalnya itu ranah hukum sih. Ranah hukum, Oke, terus kok. Kan berarti maksudnya gini, ternyata ada beberapa hal yang kita nggak cocok gitu kan. Terus akhirnya setelah itu ya harus kandas lah kan ceritanya. Akhirnya gue doa lagi, Tuhan maunya yang seiman gitu kan, yang seiman gitu, yang baik segala macem. Dapet lah gitu, seiman gitu kan. Seiman gitu kan, dapet ini seiman gitu kan. Ya, tapi ternyata seiman doang masih nggak pas juga. Pada saat itu gue mikir, aduh kok ini masih banyak hal-hal yang ibaratnya nggak pas gitu kan. Gitu akhirnya terpaksa harus kandas lagi kan. Nah pokoknya cita-cita gue doa terus kayak begitu kan. Gue minta apa yang menurut gue mau nih, yang kira-kira menurut gue cocok nih sama gue, tepat nih buat gue gitu kan, ada kandas gitu kan. Sampai akhirnya kurang lebih tahun 2018 itu kan gue, aduh udah Tuhan nih pokoknya Tuhan kasih apa yang menurut Tuhan tepat gitu kan. Gue pada saat itu gue nggak ada target mau merit kapan gitu kan, mau pokoknya udah gue minta aja lah gitu ya kan. Kita tahun 2018 gitu kan, tiba gitu kan muncullah ini teman kita di sebelah gue kan. Nggak seling sih, gue tahu dia datangnya pas gimana, nggak seling udah lama ya. Nah tadi gue menarik ya, saya ketemu akhirnya Koriki kan ketemu Arlin nih. Pertanyaan gue adalah bagaimana lu bisa yakin gitu loh, bagaimana lu bisa cocok gitu kalau Arlin itu satu-satunya gitu loh. Karena kan yang tadi yang gue dengar dari kalian berdua ya, kalau pacaran itu kan pasti menujunya ke tahap yang serius dong. Tahap menikah ya kan, pasti kan dulu pacaran juga pasti maunya menikah ya kan, pasti dong ya kan. Nah
apa yang membedakan Arlin ini dengan pacar-pacar lu yang sebelumnya gitu, atau apa yang membuat lu sangat yakin gitu loh kalau Arlin ini adalah wanita yang cocok yang jadi istri lu gitu sekarang? Nah ini, jadi emang pada saat gue ketemu, kan kita kenal udah lama kan, cuman waktu itu berpisah jarak dan waktu. Jadi ketemu akhirnya tahun 2018 itu kita sampai ketemu lagi. Kita akhirnya pada saat itu ada satu kecocokan, kita memutuskan buat jadian kan pada saat itu. Nah, cuman sebenarnya disitulah kita proses. Awal kita proses bagaimana kita benar-benar meyakinkan masing-masing kalau ini pasangan yang tepat, pasangan yang dari Tuhan. Jadi ini proses gitu. Jadi mulai dari kita ujian, kita doain terus gitu. Oh, jadi kalian berdoa nih ya? Berdoa. Kita doa masing-masing. Kita doain terus, Tuhan bener nggak ini pasangan yang tepat? Kalau emang tepat ya Tuhan yang akan terus persatukan gitu kan, biar hubungannya juga jadi hubungan yang berkenan buat Tuhan gitu kan. Nah, cuman untuk kita semakin yakin kan kita juga mesti tahu sebenarnya prinsip-prinsip pacaran itu tadi, balik lagi yang gue bilang gitu. Ya kan, prinsipnya itu prinsip yang kita mau apa yang Tuhan mau gitu. Wah, menarik ya. Karena gue dari pengalaman kadang-kadang banyak dulu gue mikir, oh pokoknya yang penting seiman lah gitu, bahkan satu gereja, bahkan satu pelayanan segala macam, tapi ternyata itu nggak cocok. Ternyata itu belum cukup, nggak cocok. Itu belum cukup ya, belum cukup gitu kan. Ternyata yang dibutuhkan bukan hanya seiman gitu kan, bukan hanya satu pelayanan gitu, tapi juga seimbang, sepadan gitu. Itu yang penting. Sepadan itu bukan berarti ibaratnya hobinya sama, ini sama enggak gitu. Tapi justru banyak perbedaan di mana kita bisa saling melengkapi. Nah, itu jadi kita seimbang gitu. Dan juga ngomong seimbang itu dari level kerohaniannya juga gitu. Oh, dari level kerohanian. Dari level kerohanian itu harus seimbang, sama-sama punya kerinduan yang sama besar untuk melayani Tuhan, cinta sama Tuhan. Itu nomor satu paling penting gitu. Itu dulu. Yes. Karena kalau nggak ada itu dulu, mau gimana pun menurut gue sulit ya gitu. Oke. Itu berarti itu semua lu temuin di diri Arlin gitu ya? Ya gitu. Pada sebenarnya gampang sih kalau pengen tahu pasangan kita itu membawa kita, mensupport kita untuk makin dekat sama Tuhan apa enggak, itu aja sih sebenarnya. Kalau kita pacaran kita jadi malas pelayanan, kita pacaran jadi malas ke gereja gitu kan, maunya hangout terus, nonton bioskop segala macam, wah itu udah susah. Patut dipertanyakan. Dan Arlin bisa membuat lo mendekat sama Tuhan ya berarti ya? Oh iya, jelas. Dia setiap kali gua ada down, ada masalah ya dia yang selalu support gua, ayo kamu doa gitu. Nah itu tuh menurut gua yang seimbang tuh kayak gitu, kita bisa saling melengkapin bahwa kita makin dekat sama Tuhan. Itu prinsip nomor satu sih menurut gue. Dan lu yakin itu ya di diri Arlin ada ya buat lu ya? Yes, gitu. Sampai keren banget. Kita mesti terus saling support sih. Oke, keren banget. Sebelum ke Arlin ya, gue pengen menyapa lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung, buat viewers, buat brothers and sisters yang baru bergabung, yang baru join di GLF-nya Hopechurch.id. Sekarang kita lagi menyaksikan Squeeze Show. Yes. Acara bincang-bincang, esking santuy tentang sebuah topik kekristenan yang mungkin lagi hot atau yang jadi keresahan anak-anak muda nih, dengan narasumber yang juga kredibel ya tentunya ya. Oke, mungkin kalau ada teman-temannya yang mau tanya-tanya soal pacaran, mau sharing mungkin soal berpacaran gitu, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Kalau mau sharing aja nggak apa, nanti kita bisa bacain. Nah, buat Arlin, apa yang bikin lu ngerasa yakin kalau Ko Ricky ini berbeda dengan pacar-pacar lu yang lainnya sehingga lu memutuskan untuk gua mau menerima dia sebagai suami gua? Kan kalau cewek itu kan nggak bisa milih, tapi bisa nolak, ya kan? Tapi kita bisa nolak ya kan? Nah, apa yang membuat lu yakin nih sama Ko Ricky dan lu tidak menolak ya? Kalau dikit ya, bukan berbeda dengan pacar-pacar yang lain ya. Oh iya, apa tuh? Yang lain. Oh iya, waktu itu kan masih jadi pacar kan? Ya, silakan. Jadi apa? Lebih membuat yakin.
yang buat yakin pertama itu tuh kayak bener-bener di waktu yang tepat, saat yang tepat, bener-bener hubungan ini tuh saat kayak gitu loh, saat yang tepat, waktu yang tepat juga itu kayak jawaban doa gitu kan. Bener banget kata Koriki tadi, kalau kita mau cari pasangan yang tepat itu bukan mau-maunya kita maunya pasangan yang gimana, tapi lebih ke Tuhan, kita ini cocok sama siapa itu Tuhan yang paling tahu lah gitu. Jadi kebutuhan kita itu karena Tuhan yang paling tahu, ya Tuhan kalau menyediakan pasangan hidup buat kita ya udah gitu kan, sesuai dengan maunya Tuhan aja. Dan benar dengan seiringnya proses gitu kan, kita udah kenal lama tadi, ternyata kita nyambung banget segala macam. Terus di awal-awal hubungan kita tuh kita ngerasa kita banyak banget kesamaan, tapi seiring dengan waktu kayak kita berdua sama-sama sadar ternyata itu salah, kita berdua sangat berbeda gitu. Nah, dan itu pentingnya pacaran ya, jadi lu tahu udah perbedaannya di mana ya. Terus Seperti gue bilang, sebenarnya pacaran itu kan akan membangun sebuah hubungan untuk mempersiapkan menuju pernikahan. Oke. Penting banget gitu. Dan hubungan itu kan dinamis ya. Kan kita semua tahu nih, people change. Jadi orang-orang itu nggak serta-merta seumur hidupnya akan menjadi orang yang sama gitu. Seiringnya proses, waktu, segala macam, orang itu akan berubah. Nah, kembali lagi ke yang tadi cerita kita nih. Jadi kita kayak sadar gitu kan, kita ternyata dua orang benar-benar berbeda gitu. Tapi gimana caranya kita berdua ini tetap yakin kalau kita berdua itu meant to be together gitu kan? Apa perbedaan kalian ya sebelum jawabannya cuma satu? Apa perbedaan kalian yang paling mencolok? Salah satu aja. Ini yang paling salah satunya mencolok banget ya. Aku orangnya restik gitu ya, gimana sih? Super bersih. Super bersih. Semua harus super bersih, harus super rapi. Super bersih, super rapi. Dia kebalikannya. Kok kita sama ya? Nah itu. Sama. Jadi memang pertama kali ada sedikit shock terapi juga. Hasilnya Korik. Oke. Itu berbeda. Tadi apa tadi? Oke, lanjutin. Apa ya tadi aku jadi lupa. Ya akhirnya lu ada satu. Apa itu? Jadi sebenarnya tuh hal yang bikin kita tetap yakin kalau kita meant to be together itu jawabannya cuma satu, doa. Jadi kita doain, makin diuji gitu loh. Tuhan ini bener nggak sih sebenarnya pasangan yang tepat? Tuhan bener nggak sih ini sebenarnya pasangan yang bener-bener ya calon suami aku gitu kan? Jadi ada banyak banget hal-hal yang abis doa kayak gitu Tuhan sikapin. Seolah-olah Tuhan malah nanya balik gitu. Kamunya yakin apa enggak orang ini yang akan jadi suami gitu kan, pendamping seumur hidup gitu. Terus jadi kayak balas pantun gitu kan doanya sama Tuhan gitu kan. Tapi anehnya setelah Tuhan kasih lihat ternyata kayak misalnya sifatnya kayak gini, terus kebiasaannya kayak gini, itu hal-hal yang biasanya aku nggak bisa terima misalnya. Tapi entah gimana itu tuh membawa kedamaian tersendiri gitu. Karena itu tanya Tuhan kan, Tuhan sikapin, terus ternyata damai gitu, dan ngerasa ini beneran dari Tuhan apa bukan? Tanya lagi, jadi kembali lagi diuji gitu. Ada testimoni ya. Ini dari adik ya, jadi tidak objektif ya. Tidak bercanda ya. Ini ya gue bisa tangkap lah. Jadi kalian sama-sama yakin, ya itu juga yakin karena kalian juga tanya sama Tuhan ya, salah satunya gitulah ya. Doa itu kunci ya, salah satu kunci kalian yakin juga untuk melangkah ke pelaminan nih. Nah oke, kita balik lagi sedikit ya soal pacaran nih. Ternyata ada beberapa ya, mungkin gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu ya, beberapa gereja ada yang melarang soal pacaran segala macam, dan tadi Korik sudah sempat bahas juga. Mungkin nggak tahu juga kenapa gitu ya, tapi mungkin yang paling bisa
bisa masuk akal adalah mungkin karena pacaran-pacaran yang kita tahu sekarang gitu ya, mungkin pacaran-pacaran yang agak kebablasan gitu ya, free sex lah dan segala macam gitu ya, yang akhirnya nggak kudus gitu ya dalam kekristenan. Nah, ini menarik sebenarnya dibahas. Mungkin gereja melarang salah satunya gara-gara itu ya, mungkin kita belum dewasa, akhirnya mereka melarang dulu gitu ya. Nah, yang ingin gue tanyain ke kalian kan udah pacaran setahun ya, sebenarnya dalam kalian berpacaran itu kalian isinya tuh ngapain aja sih gitu loh, pacaran itu ngapain aja sih sebenarnya gitu. Nah, jadi dari awal banget, bahkan waktu kita sebelum jadian kita udah deket kan, ada PDKT. Iya pasti gue tahu. Nah, jadi pada saat itu pun kita udah memutuskan gitu kan, kita mau pacaran yang ibaratnya apa ya, kita mau serahin deh, benar-benar berserah sama Tuhan. Kita serahin, kita setiap kali doa. Pada saat waktu itu kita masih video callan, dan kita doa bareng. Waktu itu pokoknya intinya minta Tuhan, kita serahin hubungan ini sama Tuhan gitu kan, biar pokoknya Tuhan yang layakan gitu kan. Kalau memang Tuhan mau kita hubungan ini berakhir di pernikahan, Tuhan pasti yang akan berkati gitu kan. Jadi benar-benar kita serahin. Jadi waktu itu kita udah komitmen kayak gitu. Nah, kalau ngapain aja sih sebenarnya, seperti orang-orang pacaran pada umumnya ya kita ngedate, kita nongkrong bareng ya kan, kita ke mall, Kita berantem. ya kan. Jadi FYI juga kita cukup sering berdebat gitu. Sering banget kita berdebat gitu. Banyak berdebat. Tapi justru dari perdebatan itulah kita merasa makin kenal. Yes. Oke. Makin kenal gitu kan, siapa pasangan kita gitu kan, kita makin tahu gitu kan. Nah, dan di situ juga kita semakin diuji, kita benar-benar mau menerima pasangan kita apa enggak gitu. Karena prinsipnya gini sih, kalau tadi ngomong orang yang tepat, tergantung sudut pandangnya. Tadi kan gue bilang, kalau sudut pandangnya adalah senternya kita, itu kita akan sulit menemukan orang yang tepat gitu. Tapi kalau senternya adalah kita mau ke komitmen di hubungan ini, nah disitulah saatnya gitu kita membangun hubungan yang tepat gitu, bukan dengan pasangan yang tepat tapi hubungan yang tepat gitu kan, yang Tuhan kasih ke kita gitu. Itu tuh menurut gue gitu. Nah, tadi pertanyaannya ngapain ya, sebenarnya kalau ngapain sih ya pada umumnya ya sama ya gitu. Kan tadi kan tujuannya kan menikah, tujuannya mengenal satu dengan yang lain gitu kan. Nah, pasti kan diisinya dengan aktivitas untuk saling mengenal tentunya ya. Betul. Nah, mungkin Arlin bisa jawab nih, aktivitas apa sih yang biasanya kalian lakukan untuk saling mengenal satu dengan yang lain ya? Keluarga dan segala macam gitu mungkin. Kita dulu trademark kita tuh ada 2 kegiatan sih, yang aku ingat ya, 2 kegiatan yang selalu kita lakuin tuh. Yang pertama itu brainstorming. Itu selalu setiap kita ketemu, kita pasti itu debat untuk mengenal apa jalan pikiran masing-masing. Bukan tentang kehidupan aja, sering banget kita tuh debat soal gereja, soal isi Alkitab. Ya pokoknya hal-hal yang kadang tuh nyantol di otak gitu ya, tapi nggak nyambung gitu. Termasuk juga kita debat banyak tentang prinsip-prinsip kehidupan lah. Misalnya contoh nih, kita nanti kalau udah married, kita mau bikin tabungan bersama apa gimana ya? Apa kita mau kayak gitu-gitu ya arti. Kita sering banyak perdebatan kayak gitu. Kadang-kadang nggak sama maunya, dia maunya ke A, maunya ke sini gitu kan, nggak sama gitu kan. Nah, tapi justru kita akhirnya nemuin, oh ya kita cari jalan tengahnya nih, kita cari solusinya nih kayak gimana gitu kan. Justru malah makin kenal gitu. Karena kalau nggak ada perdebatan itu, kita pendem, tau-tau merit beda, waduh itu. Jadi mentah-mentahnya itu kita keluarin di awal dulu ya kan. Iya. Mentah-mentahnya nanti kalau udah berkeluarga segala macem, termasuk di kehidupan rohani gitu. Kayak contohnya kita masing-masing apakah punya kebiasaan, kayak contohnya saat teduh, apakah puasa, apakah ya hal-hal kayak gitu. Sembahan gitu ya kan, soal keuangan dong ya. Nah. Ya, betul. Dan kalau menurut aku ya, pacaran yang sehat itu, pacaran yang benar-benar serius itu, kita sama-sama terbuka gitu.
Jadi gimana ya, kita jangan menjebak pasangan kita dengan kita manis-manis di depan, ternyata setelah married udah terjebak, itu baru kebuka semua sifat asli. Nah itu lebih baik jangan gitu. Jadi dari awal tuh kita berdua gimana kita punya sifat tingkah laku ya kita keluarin aja, terima ya udah, nggak terima ya udah gitu kan. Kita balik-balik tahu jadi dia jodoh dari Tuhan. Itu salah satu yang aku uji gitu kan. Nah terus itu kebiasaan yang pertama, kita brainstorming, debat. Yang kedua itu kita kayak kalau misalnya ada salah satu di antara kita yang kayak nggak tenang gitu kan, nggak damai, ada sesuatu yang mengganjal, itu biasa kita selalu yuk kita doa gitu. Itu sih. Jadi jadikan Tuhan itu benar-benar center di hubungan kita sejak pacaran pun gitu. Dan aku percaya ya kalau misalnya orang-orang yang melakukan hal ini pun mereka malu kalau mau melakukan hal-hal yang enggak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Gitu ya. Wah itu berarti emang kalian juga memperkenalkan prinsip kalian masing-masing ya, biar nanti di pas kehidupan pernikahan tuh udah nggak kaget lagi ya. Betul. Karena jadi udah dari awal udah diomongin segala macam. Itu ya kuncinya keterbukaan itu sih. Bahkan kita kita ngomongin masa lalu kita. Dulu nih aku orangnya kayak gini, proses hidup aku dulu kayak begini gitu, kita ngomongin semuanya, pokoknya yang terjelek sekalipun kita bongkar di situ. Komunikasi itu penting banget sih. Komunikasi penting banget. Nah, ini kan kalian kan sama nih udah banyak kali pacaran ya. Mungkin juga keluarga besar lah ya di antara berdua nih, mungkin udah apa ya, mungkin udah banyak dikenalin juga sama mantan-mantan kalian juga. Mungkin ya, gue nggak tahu. Nah, cara kalian memperkenalkan pacar baru ini nih, kan serius kan ke keluarga masing-masing itu kayak gimana sih prosesnya? Mungkin ada yang mungkin saat ini yang lagi nyaksiin tuh kayak gimana cara gue ngenalin ke keluarga gue dan segala macam. Nah, kalian ini punya tipsnya nggak sih, atau mungkin apa sih yang kalian lakukan gitu buat ngenalin satu keluarga ke keluarga yang lainnya? Kita sebenarnya punya kesamaan sih kita berdua ya. Jadi kita awal-awal sebelum kita memulai pacaran pun waktu PDKT itu dikasih tahu ke orang tua terdekat gitu loh, kayak mama atau papa gitu. Karena aku dua-duanya lagi deket sama si ini nih gitu. Biasanya ya entah gimana kayak perasaan seorang mama atau papa itu kalau mereka objektif ya, kalau nggak subjektif jadi biasanya perasaan orang tua itu benar, kayak misalnya aduh jangan deh, kenapa mas jangan deh, itu dengerin aja, itu tips dengerin aja ya. Dengerin aja gitu, kayak orang tua kita itu kita ini kan masih anak orang tua kita kan, masih tanggung jawab mereka, dan aku percaya orang tua kita itu selalu doain kita dan pasti mau yang terbaik ya buat anaknya ya, dan mau yang terbaik buat kita. Jadi saat orang tua kita langsung aduh kayaknya enggak deh gitu, kayak mereka udah punya feeling gitu loh kalau menurut aku gitu. Jadi dengerin kita. Jadi saat awal-awal kita punya kesamaan, kita selalu kasih tahu orang tua dulu sebelum mulai pacaran. Nah nanti biasanya kalau udah jadi gitu kan, itu pasangan masing-masing sering diajak ke rumah ngobrol sama orang tua kita, biar orang tua kita juga makin tahu, makin kenal, makin deket. Kalau keluarga besar biasanya dibawa kondangan. di usia hubungan keberapa sih, di bulan keberapa biasanya mulai kenalan ke orang tua? Pengalaman kalian nih? Kalau gue bahkan dari sebelum pacaran. Wow. Iya, jadi waktu itu jadi masih PDKT, tapi gue udah mau menuju serius nih gitu kan. Nah cuman kan gue ada pengalaman. Pada saat itu gue pernah ada satu kali jadian, tapi tanpa restu orang tua gitu, ya kan. Ternyata pas udah jadian kondisinya, gue bawa lah gitu kan waktu itu ke rumah. Ternyata waktu itu bokap gue nggak setuju. Waduh, pokoknya ditentang habis-habisan. Nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa gitu kan? Cowok kali, bukan? Ya kan, nggak boleh. Bahkan pada saat itu kan, masa jadi nekong dong. Pada saat itu kan ibaratnya gue dibutakan oleh cinta. Karena pada saat itu gue juga nggak pakai hikmat orang gitu kan. Gue nggak pakai hikmat. Pokoknya Tanya Tuhan dulu ya? Iya, nggak tanya Tuhan dulu. Ya pokoknya
gue ngeliat dia, gue jatuh cinta, udah gue jadiin gitu kan. Terus gue bawa ke rumah, ternyata nyokap gue nggak setuju, pokoknya pada situ gue sempet ribut, berantem, ya kan. Tapi ternyata di endingnya gue baru sadar, wah nyokap gue benar nih, yang padahal nyokap gue hebatnya waktu itu dia baru pertama kali lihat gitu kan, ternyata benar. Waduh, pokoknya dia bagus lah gitu kan. Dan sejak saat itu gue memutuskan, pokoknya sebelum gue memulai suatu hubungan, gue akan kenalin dulu ke nyokap gitu, ke orang tua, ya kan, Orang tuanya. ya karena itu penting, bener penting gitu kan. Dan ya terakhir gitu, jadi sebelum gue memutuskan buat gue nembak dia, gue udah kenalin dulu ke nyokap gitu. Dia udah ngobrol apa segala macem gitu kan, dia puji Tuhan, nyokap welcome pada saat itu. Jadi kok makin mantap lah gitu kan. Iya. Tes ombak dulu ya jadi awalnya ya, tes ombak ya. Penting bro, penting gitu kan. Itu penting, gue setuju banget. Orang tua penting betul. Nah jadi pada saat itu ya akhirnya gue memutuskan lah buat nembak gitu, buat jadian kayak gitu. Oke. Ini makin seru ya, tapi gue punya satu pertanyaan terakhir deh, karena nanti kita habis ini punya narasumber juga yang akan menarik kesimpulan. Sebelumnya kita say hello dulu dong, ada dong buat viewers Badara and Sisters yang baru join. Nah, selamat datang sekali lagi di hopchurch.id. Kita lagi di acara Squeeze Yo. Santuy sih. Asik nih, kalau punya co-host kayak gini yang live kayak gini enak juga ya. Ada suatu saat Squeeze-nya ada penonton lah ya, jadi penontonnya Banyak lah gitu ya. Gitu. Nah oke, ini pertanyaan terakhir. Tadi tadi Ko Ricky juga sempat bilang, Tuhan gue mau punya pacar kayak gini, gue punya pacar kayak gini. Dan masing-masing dari kita gue yakin punya tipe ya, punya tipe masing-masing gitu ya, tipe pasangan masing-masing yang lu suka gitu ya. Dan ini gue mau tanya, jujur-jujuran ya, pasangan kalian itu tipe kalian banget gak? Dari Ko Ricky dulu deh. Menurut lo ini tipe lu banget gak? Kan nggak apa-apa. Mesti enggak, tapi kan kita udah, ya nggak apa-apa. Kita udah pernah ngomongin juga sih. Kalau pas kita udah kenal ya, ternyata kan itu baik lagi, ternyata banyak kriteria yang nggak sesuai dengan kriteria gua. Iya. Jadi ya itu, bukan tipe lu tuh dari Are deh. Ternyata banyak banget. Ini tetot. Oke, kalau Arvin gimana, Lin? Jadi sebenarnya tipe lu banget gak nih? Sebenarnya ya dari casting aja ya, Cia. Emang handphone? Enggak ya. Cuma ini jawaban doa sesuai dengan yang Tuhan mahu. Ya, itu membuktikan bahwa kadang kehendak kita bukannya kehendak Tuhan ya, tapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik buat kalian. Mantap ya, tetap yang terbaik kan pasti ya. Rizky dan Alin saling tahu yang baik. Oke, meskipun bukan tipe kita, tapi kita tahu yang terbaik dari Tuhan. Sip, thank you ya. Ko Alin sama Alin lagi. Ko Rizky sama Alin, thank you banget udah sharing-sharing lagi pengalaman. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, tapi jangan sekali ngebajak acara saya lagi. Jangan biasa mendengar peace yo. Santuy. Thank you. Bye. Oke, tadi kita udah bincang-bincang sama dua narasumber saya yang berbagi pengalaman mereka soal pacaran gitu ya. Menarik juga ya ternyata pengalaman dari teman-teman kita ini. Sekarang kita mau panggil satu narasumber lagi di 10 menit terakhir ini. Biar kita semakin jelas tentang pacaran. Tapi kalian ini sebenarnya sudah pernah pacaran belum sih? Itu bisa share di kolom komentar. Halo. Shalom Konatan. Nah, ini narasumber yang pasti kita sudah kenal ya. Itu bisa nyapa dulu ke viewers. Shalom David, shalom saudara-saudara semua. Seru banget dengerin Ricky sama Arlin tadi. Ya, sudah pengalamannya menarik sekali ya. Mereka sudah pro kok dalam pacaran. Iya, luar biasa pengalamannya kaya banget. Ya, jam terbangnya tinggi. Tadi kita mau coba tanya dari sisi Konatan sebagai lead pastor kita ya, sebagai seorang hamba Tuhan lah
pendeta gitu ya. Buat Konatan tuh pacaran itu seperti apa sih kok? Terus boleh nggak sih kita pacaran? Mungkin secara singkat aja ya kok ya. Ya saya akan singkat aja ya karena memang waktunya udah Ya. nggak banyak, tapi bagus banget. Semua yang Ricky dan Arlin ceritakan tadi memang ada di hati dan pikiran saya. Jadi saudara kalau udah Mantap. ngikutin dari awal, saya nggak perlu banyak ngomong lagi. Jadi buat saya pribadi, bahkan saya encourage, kan yang mengencourage mereka untuk pacaran juga saya jujur ngaku gitu ya. Buat saya orang perlu pacaran, karena pacaran adalah proses pengenalan. Jadi kenapa saya mendorong orang untuk pacaran dan pacarannya yang serius ya, jangan main-main. Seperti tadi sudah Ricky dan Arlin ceritakan, show yourself gitu ya, jangan pura-pura. Show your nature gitu ya. Jadi jangan pakai topeng. Justru memang harus kita begitu kalau waktu pacaran. Karena apa tujuannya? Supaya nanti kalau menikah kita minimize surprises gitu ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Jadi nanti waktu udah menikah itu kita meminimalisir atau minimize surprises. Jadi jangan sampai nanti waktu udah menikah banyak kejutan-kejutan yang selama ini kita nggak tahu. Tetap akan ada kejutan, memang pasti. Karena kan seperti tadi sudah Arlin sampaikan ya, people change, hubungan itu dinamis. Jadi pasti tetap ada kejutan. Tapi setidak-tidaknya kejutannya itu di-minimize. Jadi lewat pacaran yang sehat, pacaran yang terbuka, sifat-sifatnya kelihatan. Tujuannya supaya nanti kalau sudah menikah tidak terlalu banyak kejutan-kejutan. Nanti jangan saya menikah, loh kok begini ternyata begini gitu ya. Nah juga saya mau tambahkan, kita orang Asia ya, kita orang Timur, pernikahan itu bukan hanya dua anak manusia ceritanya ya, bukan cuma dua manusia, cowok dan cewek. Tapi kita sebagai orang Asia, sebagai orang Timur, pernikahan itu kan melibatkan dua keluarga besar. Bahkan salah satu masalah terbesar dalam pernikahan, ya saya ulangi ya, salah satu masalah terbesar dalam pernikahan adalah keluarga. Jadi mungkin si cowok dan si cewek akur-akur aja nggak ada masalah, tapi ternyata cowoknya nggak cocok sama keluarga cewek, demikian juga atau cewek nggak cocok sama keluarga cowoknya. Nah jadi masa pacaran itu penting untuk penjajakan, untuk pengenalan, bukan hanya si A dan si B atau cowok dan cewek, tapi bagus kalau cewek itu mengenal keluarga cowoknya dan keluarga cowok juga mengenal keluarga cewek, demikian juga cowok kepada keluarga cewek dan sebaliknya ya. Tadi Arlin dah cerita betapa orang tua itu punya feeling yang hebat ya. Nah itu penting juga. Jadi saya mau garis bawahi, pacaran adalah proses kita mengenal lebih dalam. Jadi pacaran itu bukan sesuatu yang tidak baik ya. Cuma memang harus diakui, dan saya bersyukur Ricky dan Arlin tadi juga sudah jawab, harus ada batasan-batasan yang jelas gitu. Walaupun ini proses pengenalan, jangan sampai waktu pacaran itu juga kebablasan, supaya tidak saling menyakiti gitu. Sementara gitu Fit ya. Oke, thank you kok. Ini ada pertanyaan singkat dari, kayaknya sih masih sempat lah, masih 12 menit lagi. Yohanes Erwin 17. Oh, umurnya 17 tahun. Belum boleh pacaran. Konatan, kalau keburu saya ada pertanyaan, buru-buru banget sih kan kalau keburu. Pacaran lama itu udah pasti dari Tuhan bukan kok? Oke, silakan dijawab Konatan. Saya tidak pernah menitik beratkan pacaran harus certain time, enggak. Karena setiap orang pasti beda-beda. Jadi ada orang yang seperti tadi Ricky dan Arlin 1 tahun gitu ya, ada yang kurang dari setahun, bahkan ada yang 5 tahun lebih. Jadi nggak bisa dibikin patokan lama lebih baik, sebentar lebih baik, enggak. Itu semua tergantung, kan tadi saya udah ngomong, pacaran itu adalah proses pengenalan ya. Jadi kalau dua-duanya pakai topeng, walaupun lama juga nggak ada gunanya. Tapi kalau tadi kesaksiannya atau ceritanya Ricky dan Arlin, saya suka banget ya. Makanya saya percaya banget Squisho ini dipimpin Roh Kudus. Walaupun ngobrolnya santai, tapi kita belajar banyak gitu ya. Jadi kesaksiannya Ricky dan Arlin bagus banget. Jadi sejak dari awal PDKT, mereka sudah komit
nggak pakai topeng, mereka sudah komit menunjukkan sifat-sifat asli. Nah itu bener banget, pacaran memang mesti begitu. Saya mau kasih satu tips untuk saudara yang masih pacaran, untuk saudara yang masih pacaran atau yang mau pacaran, bahkan yang sudah menikah. Bedanya pacaran dan menikah di mana sih? Ya selain hubungan, selain batasan-batasan, tapi saya mau sharing. Waktu kita pacaran, kita harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Buka mata maksudnya gini, kita harus betul-betul memperhatikan pasangan kita sungguh-sungguh. Pas pacaran. Jadi jangan pas pacaran. Jadi jangan sampai, tadi kan Ricky sempat ngomong, jangan sampai kita dimabuk cinta, pertimbangan-pertimbangan kita jadi tumpul. Nah, jadi kita harus buka mata lebar-lebar, sungguh-sungguh ngelihat pasangan kita, ini cocok nggak sama kita, kira-kira compatible nggak sama kita gitu ya. Nah, kita juga buka telinga lebar-lebar, kita dengar input-input dari orang tua, kita input dari teman-teman kita atau teman-temannya dia gitu ya. Kita betul-betul menimbang dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kalau sudah menikah, saya juga lihat ada beberapa nama yang sudah menikah di sini. Kita harus tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Bedanya gitu. Nah, jadi kalau sudah menikah kita melihat ada ini kok ternyata nggak sempurna ya, ternyata kok begini. Udah tutup mata. Kalau sudah menikah udah nikmatin aja. Makanya dengan tips seperti ini saya pesan sama saudara, selagi saudara-saudara masih menikah, jangan dibutakan oleh cinta, jangan ditulikan lagi oleh pacaran. cinta. Lagi pacaran. Iya, lagi pacaran jangan dibutakan, jangan ditulikan. Buka mata, buka telinga. Nah, tapi nanti kalau sudah menikah ya sudah, nikmati, enjoy your spouse gitu. Gitu sih. Oke, benar. Oke, pertanyaan terakhir ya kok ya? Terakhir ya? Iya. Masih ada menit terakhir. Tadi nyambung pertanyaan Erwin, kan dari Tuhan atau enggak gitu ya. Terus tadi menyambung juga sama pertanyaan yang tadi di awal dari akun yang Rara itu. Gimana kita tahu nih dari Tuhan atau enggak gitu kok? Mungkin Konatan bisa kasih pengalaman atau mungkin dari sisi Alkitab juga ada, serah Konatan. Tadi sudah diceritain oleh Ricky dan Arlin ya. Jadi kita tahunya dari Tuhan atau tidak, ya yang pasti akan make our life closer to God. Kita akan semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita akan semakin sungguh-sungguh dengan masa depan. Jadi orang kalau udah sungguh-sungguh pacaran kan memang serius ya. Nah, jadi kita lihat semua variabelnya, Bang. Jadi bukan cuma rasa sayang, bukan cuma rasa damai, bukan cuma rasa nyamannya, tapi kita harus lihat kita jadi semakin serius nggak dengan hidup ini. Jadi jangan sampai waktu lagi pacaran kita jadi semakin ceroboh, jadi males. Tadi kan Ricky udah cerita ya, jangan sampai gara-gara cinta buta akan segala-galanya gitu ya, dunia milik berdua, yang penting cinta. Jadi saya mau sharing sama saudara, hari-hari ini kita kan bisa melihat sekeliling kita. Cinta itu tidak cukup membangun sebuah rumah tangga, hanya cinta itu nggak cukup. Banyak lagi yang lain yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi kalau ngomong dari Tuhan atau tidak, ya sebetulnya kalau semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin bergaul dengan firman Tuhan, itu bisa kita pelajari dan kita bisa aplikasikan termasuk dalam waktu kita memilih pasangan. Thank you Konatan. Mungkin ada closing statement dari Konatan. Closing statement dari saya buat saudara yang belum berpacaran, nikmatilah kejombloan saudara, jangan buru-buru pacaran hanya karena dengar acara ini atau karena saudara nggak suka sendiri. Orang memulai pacaran itu bukan karena ingin hidupnya dilengkapi, tetapi justru sebaliknya, orang yang mulai berpacaran adalah orang-orang yang sudah lengkap hidupnya, sudah full. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencari orang yang akan melengkapi hidup kita. Saya suka pakai ilustrasi tentang gelas ya. Kita punya gelas yang kosong, terus kita minta orang lain untuk mengisi kekosongan kita. Itu nggak adil dong. Nggak adil. Pertama, itu tidak adil dan itu tidak sehat. Kenapa? Ternyata kalau kita ketemu orang yang punya gelas yang kosong juga, waduh kacau dong. Jadi
Buat orang yang masih jomblo, tenang aja, enjoy your life. Nah, kalau kita nanti sudah merasa waktunya cukup, waktunya kita merasa ketemu orang yang pas, bukan karena kita minta dilengkapi, enggak, kita sudah lengkap, kita menjadi pribadi yang lengkap. Nah, bagus waktu kita ketemu pribadi yang lengkap juga, kita sudah lengkap, kan keren. Jadi sekali lagi kita berpacaran bukan minta orang mengisi kekosongan kita, bukannya mengisi waktu kita, enggak. Kita menjadi pribadi yang full, ketemu pribadi yang full, nah pacarannya serius, saling pengen kenal, saling dewasa, dan kalau semakin kenal semakin mantap, masuk dalam jenjang pernikahan. Kurang lebih gitu. Oke, mantap banget, keren banget. Ini kayaknya topik yang keren banget, bisa dilanjutin lagi someday kapan-kapan ya kita. Iya, benar kok. Mungkin kita akan ada spesial lah selama 2 jam gitu ya. Yang ada penontonnya tentunya ya. Sudah setuju kasih jempolnya. Setuju membahas pacaran ini. Oke, kalau datang nggak ada yang ngasih jempol, Fit. Enggak, kita kan ada delay kok. Ini kan ada delay. Oh, ada delay. Ada delay. Mungkin nanti semenit kemudian atau setengah jam kemudian. Itu mulai ada satu ya kan. Oke, thank you banget Konatan buat waktunya. Thank you udah juga mau sharing-sharing. Thank you buat Arlen. Ricky dan Alin juga yang tadi sudah menceritakan pengalamannya ya. Hari ini kita dapat banyak pencerahan sehingga kita tahu ya gimana pacaran yang benar, gimana cara kita berpacaran, tujuannya buat apa gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak menyaksikan ini secara utuh, bisa menyaksikan rerunnya di YouTube kita, channel YouTube kita. Subscribe aja di Hope Church, terus Facebook kita juga di Hope Church, dan IG kita jangan lupa di follow hopechurch.id. Oke, sampai ketemu lagi di Squeeze Show selanjutnya di hari Selasa jam 8 malam dengan topik-topik yang fenomenal, dengan topik-topik yang mungkin menjawab keresahan kita juga. Oke, Squeeze Show, beratan dong. Santai squeeze. Thank you teman-teman, God bless semuanya. Thank you. Tetap produktif, tetap sehat. Kita. Yes. Thank you semuanya. God bless you all.